Kita olesin sama bumbu ya, bumbunya agak banyak biar dia lebih kerasa. Udah kayak gini, tuh lihat dia udah terpisah antara bawang-bawangannya dengan minyaknya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin seafood bakar ala Jimbaran. Nah, jadi ini buat kalian yang kangen tuh makan di pinggir pantai di Jimbaran, enak banget tentunya. Kita bikin aja di rumah, tentunya dengan versi yang jauh lebih gampang ya. Nah, selain seafood dan juga bumbunya, tentunya kita juga akan bikin lengkap dengan sambelnya yang macam-macam. Langsung aja ini bahan-bahannya. Yang paling memegang peranan penting yang bikin gurih hidangan ini tentunya pertama bumbunya ya. Jadi aku udah pernah share bumbu Jimbaran beberapa saat yang lalu, mungkin setahun yang lalu lebih di channelnya Will Goss. Mungkin di antara kalian pernah nonton juga. Nah, ini mirip seperti itu, cuman versinya agak beda dikit. Yang dulu aku bikin pakai nanas, yang ini enggak. Jadi kita perlu bawang bombay, bawang putih, jahe, kunyit, terasi, saus tiram, saus tomat, dan juga saus sambal. Sama nanti finishingnya tentunya kita perlu rasa segar dari jeruk limau ya. Nah, sebenarnya bumbu bakar Jimbaran tuh kalian kalau misalnya mau lebih rempah lagi, mau lebih bali lagi, kalian bisa campur pakai base gede. Nah, itu adalah bumbu Bali. Cuman ini versi rumahannya. Aku nggak bilang ini versi autentik Jimbaran, tapi kalian coba aja, selain praktis ini enak banget tentunya. Untuk isian seafoodnya itu bebas terserah kalian. Di sini aku pakai ikan, udang, dan juga cumi ya. Di sini ikannya aku pakai ikan air tawar karena yang seger ada sekarang ini. Cuman kalau kalian mau pakai ikan laut itu juga bakalan enak banget. Kalian bisa pakai ikan apapun, mau dari misalnya ikan kembung, ekor kuning, kerapu, baramundi, kakap, apapun itu enak ya. Sampai ikan filet pun bisa kalian bikin seperti ini. Untuk sambelnya kita akan bikin 3 macam, sambal matah, sambal terasi, dan juga sambal kecap. Ini tentunya praktis banget dan yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama ini kita akan bersihkan dulu seafoodnya, kita prepare sampai siap masak. Oke, pertama ini untuk cuminya, ini kita cuci bersih, dan juga kalau bagian yang nggak bisa dimakan, yang keras ini kita buang, seperti bagian mulut, bagian mata, dan juga ada tulang yang keras kayak gini. Nah, ini kita buang aja. Kalau udah boleh kita potong-potong, karena ini cuminya ukurannya cukup besar, tapi kalau kecil kalian mau cuman potong ring bisa, kalau nggak utuh gitu aja juga bisa ya. Lalu untuk udangnya ini nggak terlalu besar, kalau kalian udangnya besar kalian bisa dibelah dua tuh kayak yang aku share juga waktu itu udang bakar Jimbaran di channelnya Will Goss. Tapi karena ini kecil aku cuma mau belah punggung aja, dibersihin. Dan sekarang kita akan tusuk juga pakai tusuk sate. Ini untuk cuminya kayak gini. Dan juga untuk udangnya ini satu tusuk itu 3-4 ekor aja cukup. Kalau untuk ikannya gampang, kalian bisa bekakak belah dua kalau mau di grill langsung. Tapi karena aku ini grillnya akan pakai pan, nanti terlalu besar, jadi aku kayak gini aja, aku sayat supaya nanti meresap ya bumbunya ya. Oke, sekarang kita akan bikin bumbunya. Dan aku tuh kalau misalnya masak di rumah tuh agak males ya kalau repot dan terlalu berantakan. Jadi kita akan panggang semuanya ini pakai Happy Cold Double Pan. Ini praktis dan juga minyaknya nggak berantakan ya, karena bentuknya juga yang seperti ini. Dan tentunya ini PFOA free, aman bagi kesehatan. Yang pertama sekarang kita akan bikin dulu bumbunya. Ini kita potong-potong aja semua bahan. Jangan lupa juga terasinya ya. Nah, kenapa di sini aku pakai jahe dan juga kunyit? Karena kita kan ini pakai ikan. Kalau ikan dia rasanya kita harus sausnya lebih strong dibandingkan udang. Kalau udang tuh kan rasanya gimana ya, delicate banget. Jadi kalau misalnya kita kasih yang something mild, something sweet, itu juga bakal komplimennya enak, cocok. Nah, ini aku bikinnya dia yang lebih ada rempahnya strong lagi.
Ini kenapa aku nggak pakai bawang merah, malah pakai bawang bombay, karena sebenarnya aku lebih pengen nonjolin rasa dari bawang putihnya ya. Cuman itu sesuai selera, kalau kalian nggak ada bawang bombay bisa banget pakai bawang merah, nggak masalah. Ini juga sama, pan yang flex ini dari Happy Call, ini bisa buat masak sup, bisa buat goreng, bisa buat tumis, jadi benar-benar multifungsi ya. Kalau kurang minyak kita bisa tambah minyaknya dikit, supaya semuanya kemasaknya bener-bener dia sampai wangi ya. Udah kayak gini, tuh lihat dia udah terpisah antara bawang-bawangannya dengan minyaknya, itu artinya dia udah kering ya, udah kegoreng, harus sampai bener-bener wangi. Kita sekarang bisa masukin bahan lainnya. Supaya menyatu dengan baik, kita masukin air. Alat masak yang aku pakai sekarang ini juga cocok banget buat kalian yang masak pakai non-stick pan ya, karena ini tidak akan menggores permukaan dasar pancinya, dan juga desainnya natural, juga tahan panas sampai 200 derajat. Kalau udah mengental kayak gini, kita masak bentar aja ya tadi. Ini kita cicipin. Dia udah gurih. Cuman kalau menurut selera aku kurang manis sedikit. Boleh tambah gula putih atau gula merah. Lalu ini sedikit merica. Untuk asin gitu udah pas. Oke, udah gini bumbu bakarnya ini udah siap, praktis banget. Bisa kalian simpen juga di kulkas by the way. Oke, sekarang kita akan grill seafoodnya ya. Seafood bakar Jimbaran, jadi otomatis kita perlu efek bakar. Nah, buat kalian yang nggak punya panggangan, nggak punya oven, atau misalnya nggak punya grill plate, ini bisa banget pakai Happy Call. Jadi aku juga hari ini akan masaknya ini pakai Happy Call double pan ini ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga juga yang tentunya tiap hari masak, tentunya kesehatan juga menjadi concern. Dan kalau kalian pakai Happy Call double pan, ini kalian dapat mengurangi minyak yang digunakan, atau bahkan nggak pakai minyak sama sekali pun tetap bisa masak dengan baik ya. Selain itu, ini kalian bisa lihat juga ukurannya besar, jadi satu ekor ikan gini buat sekeluarga itu muat ke sini ya. Langsung aja aku tunjukin. Oke, sekarang kita panaskan aja wajan atau pannya dulu agar hasil masakannya lebih baik. Lalu kita beri garam ikannya, diratakan seperti ini. Dan jangan lupa ya, keadaan ikan atau ayam yang akan dipanggang pastikan dalam keadaan yang cukup kering. Supaya nanti hasilnya beneran panggang ya, bukan rebus atau kukus. Karena kan ikan nanti mengeluarkan liquid atau air itu. Sekarang kita masukkan ikan, udang, cumi, atau seafood lainnya seperti ini sampai kematangannya setengah matang. Proses masaknya ini cukup cepat dan merata karena aku pakai Happy Call double pan, memiliki oven evac dan gas pastinya jadi lebih irit. Nah, sekarang kita oles bumbunya agak banyak ya supaya berasa dan pastinya wangi. Lalu kita panggang lagi sebentar supaya bumbunya terkaramelize dengan baik, browning, dan tentunya ini yang akan bikin nanti bakarannya jadi wangi banget. Kita balik lagi. Tuh, lihat cakep banget, wangi banget, udah kebayang gurih banget. Dan sekarang ini boleh kita finishing lagi oles bumbunya supaya makin shining, makin menarik. Dan tada, ini dia hasilnya. Dia matang dengan mudah, cepat, dan juga merata ya. So, jadi untuk hidangan ini emang cocok banget. That's why aku pakai yang si Happy Call double pan ini. Praktis, berkualitas, lapisannya ini dari bahan titanium, salah satu grade terbaik untuk lapisan peralatan makan yang ada. Dan pastinya juga aman bagi kita sekeluarga. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita akan sajikannya ini dengan 3 macam sambal atau cocolan. Sambal matah, ini sambal kecap, dan juga tentunya sambal terasi ya. Ini caranya juga praktis banget. Oke, yang pertama sambal matah ya. Jadi sambal matah aku pernah share juga. Itu sambal matahnya lebih apa ya, ditambah macam-macam gitu kayak serai, daun jeruk, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi karena makanan ini dia udah rempahnya udah wangi, udah apa, jadi kita cukup sambal matahnya simple aja. Ini kita cuma pakai bawang merah, cabai rawit, terasi, dan juga jeruk nipis sama bumbu-bumbu ya. Jadi mungkin ada orang yang sempat protes tuh kalau misalnya sambal matah emang cuman gini aja, kenapa ditambahin serai dan lain-lain. Nah, sebenarnya sambal matah ini selain di Bali sekarang tuh populer di mana-mana. Dan kalau misalnya kita serve-nya ibaratnya sama ayam goreng atau enggak ayam goreng tepung polos. Nah, jadi kan kita perlu
rempah-rempah yang lebih kompleks ya. Sedangkan kalau misalnya di Bali, kita serve-nya let's say sama ayam betutu. Nah, ayam betutu sendiri dia tuh rempahnya tuh udah kerasa banget. Jadi kita pakai sambal matah yang simple gini aja tuh cukup. Itu kalau menurutku ya. Ini kita pertama iris-iris aja bawang merah dan juga cabai rawitnya. Lalu kita bumbuin sekarang ya. Kita bumbuin, nih kasih garam, gula, penyedap, dan juga jeruk. Kita aduk. Setelah dia mengeluarkan kayak cairan dan juga bau mentahnya udah nggak terlalu tajam, ini kita sekarang panasin minyak dan juga terasinya kita goreng bareng sampai udah kayak hancur gini dan minyaknya udah panas. Ini kita siramin aja bareng ya. Terus kita aduk-aduk dan jadi sambal matahnya. Lalu untuk sambal terasinya, nah sambal terasinya ini aku prefer yang matang dibandingkan yang sambal dadak ya, lebih nyambung aja. Dan dibandingkan digoreng, aku lebih pilih direbus karena tadi sambal matahnya dia udah berminyak, jadi lebih baik sambal terasinya jangan yang berminyak juga. Jadi kita rebus aja, ini bahan-bahannya. Ini kita rebus semua bahan kecuali terasi jangan direbus. Dan juga cabai rawitnya nanti kita masukin belakangan supaya cabai rawitnya dia masih pedes banget ya. Terus sambil nunggu rebus ini terasinya ini kita bakar aja biar wangi. Tuh kalian udah bisa lihat ini cabainya udah mau mateng, baru kita masukin cabai rawitnya dan kita rebus lagi sekitar 1-2 menit aja cukup. Nah, kalau udah kayak gini ini udah bisa kita angkat ke ulekan, boleh food processor, kecuali tomatnya terakhir ya. Dan kita kasih terasi dan juga bumbu-bumbu. Ini kita ulek aja. Kalau udah merata gini, terakhir kita masukin tomat dan kalian bisa cicipin kurang manis, kurang asin, tambahin aja. Yang terakhir untuk sambal kecapnya ini simple banget, nggak pakai bawang merah karena udah ada sambal matah, kita bisa campur bawang merahnya. Ini kita pakai cabai rawit, bawang putih dan juga jeruk, dan pastinya kecap ya. Ini kita potong-potong aja dan bawang putihnya digeprek, kita campur, aduk rata jadi satu sama jeruknya juga. Oke, sekarang kita akan plating dulu ya. Di sini tentunya pakai nasi biar mantap. Terus kita taruh sate seafoodnya, ikannya, dan jangan lupa juga sambelnya tadi. Oh, ini udah komplit banget. Ini bisa banget kalian bikin di rumah karena gampang dan kalian bisa ibaratnya kalau kangen Bali, bikin aja sendiri di rumah ya. Yuk sekarang kita akan cicipin. Oh, ini bener-bener wangi ya. Jadi rempahnya emang strong. Ini aku ngiler banget sama cuminya. Ini kita cobain cuminya dulu. Ini cuminya jangan lupa nih pakai sambal matah. Sedikit. Oh ya, lupa belum dijerukin. Nih kita jerukin. Wow, biar makin seger ya. Tuh, ini kita lihat ikannya juga. Dia luarnya kering, tapi dalamnya dia masih moist. Dan lihat bumbunya. Ini bisa banget kita cocol juga ke sambelnya. Ini sih bener ya, ini tuh I'm so happy with the result. Dan kebayang ya, tadi tuh ini udah di syuting, udah diapain, udah dingin pun ini masih enak banget ya. Apalagi kalau kalian mau masakin buat keluarga di rumah, mendadak langsung panas-panas makan, bisa pakai cak kangkung juga atau apapun itu pasti spesial banget. Dan kalian udah lihat juga betapa mudahnya kita bikin seafood bakar Jimbaran pakai Happy Call ya. Dan good news juga buat kalian yang mau dapetin Happy Call, sekarang lagi ada program Review and Win. Itu menarik banget. Untuk syarat ketentuan kalian cek aja di description box. Dan kalau kalian mau cek Happy Call produknya, bisa ke official website atau di e-commerce kesayangan kalian atau bahkan di department store terdekat ya. So, jadi jangan sampai ketinggalan nih yang tadi itu, yang Review and Win, karena bener-bener ini menarik banget, ada promo juga menarik. Sayang banget kalau kalian lewatkan. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Sebenarnya makanan Bali apa sih yang paling kalian kangenin? Nah, siapa tahu kalau misalnya aku bisa masak, nanti next recipe itu ya, supaya mengobati kangen kalian juga. Thank you for watching and see you in the next video.